Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik. Apapun yang saya sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja ya teman-teman ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita untuk hari ini, yaitu pembahasan yang tak kalah menarik teman-teman, yaitu adalah 7 bek yang jadi target Barcelona untuk gantikan Andreas Christensen. Siapakah mereka? Akan kita bahas. Barcelona tengah berada dalam fase yang sangat krusial di bursa transfer, yaitu setelah kabar cedera serius yang menimpa Andreas Christensen. Yaitu bek asal Denmark itu diperkirakan yaitu menepi sekitar 4 bulan, dan situasi ini membuat pelatih Hansi Flick hanya memiliki 6 pemain bertahan untuk mengurangi sisa musim. Untuk kondisi tersebut yaitu memaksa Hansi Flick berpikir ya realistis, yaitu pelatih asal Jerman itu menilai kedalaman skuad Barcelona sudah berada di batas maksimal dan membutuhkan tambahan tenaga agar stabilitas tim tetap terjaga tentunya. Yaitu namun ya pandangan tersebut ya belum sepenuhnya sejalan dengan sikap baik itu Direktur Olahraga Deco, baik itu dari mantan gelandang Blaugrana itu disebut masih ragu bergerak di bursa transfer karena mereka sulit menemukan pemain yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas tim itu sendiri. Ya, meskipun dengan demikian juga ya tentunya, yaitu menurut laporan dari berita olahraga juga, dia telah menyebutkan bahwa Barcelona tetap menyiapkan ya sejumlah opsi alternatif tentunya, dan fokusnya adalah pemain dengan berbiaya terjangkau dengan kontrak yang pendek sebagai solusi darurat untuk menambal lini belakang dari Barcelona sendiri teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah 3 target klub La Liga. Dari kompetensi domestik juga ada 3 nama yang masuk ke dalam radar, yaitu pertama adalah Luis Felipe dan Rayo Vallecano. Dari Vallecano tentunya yaitu adalah kontrak back yang berusia 27 tahun itu hanya tersisa 6 bulan lagi, namun ya menit bermainnya pada musim ini terbilang minim juga. Yaitu namun ya keduanya adalah Diego Llorente dari Real Betis, dan situasi ini hampir serupa juga, yaitu lebih sering untuk menghuni bangku cadangan dan bahkan sedang menepi akibat cedera hingga pertengahan Januari. Sementara Julian Darifotti dari Villarreal yaitu menjadi opsi yang paling menarik sekaligus paling rumit ya. Pemain Argentina yang berusia 27 tahun itu termasuk ya mampu bermain sebagai bek tengah maupun dari bek kanan, namun statusnya sebagai pilar penting Villarreal serta kontrak hingga 2029 membuat transfernya diprediksi tidak akan mudah. 4 alternatif dari klub Eropa, yaitu selain pasar domestik juga Barcelona juga melirik ya beberapa pemain di luar Spanyol yang kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang, yang diantaranya yaitu adalah Stefan dari Inter Milan dan Marcos Senesi dari Bournemouth, dan Nicolas yaitu dari Benfica, dan Diego Leite yaitu dari Union Berlin. Yaitu dari beberapa pemain tersebut ya sama-sama bek kanan yang cukup nyaman berada di sisi kiri, dan keduanya juga berada di tahun-tahun akhir karir ya, masing-masing berusia 33 dan 37 tahun tentunya, dan jarang tampil juga bersama Inter pada musim ini dan berpotensi dilepaskan. Sedangkan dari Otamendi ya justru masih menjadi sosok penting di Benfica.
Untuk sementara itu di Senesi ya, baik itu yang telah menawarkan dari profil yang berbeda, baik itu dari keduanya, yaitu kaki kanan, kaki kirinya juga ya teman-teman ya, berkaki kiri, yaitu sebelumnya, dan sebuah atribut yang dinilai yang sangat menarik juga bagi Barcelona. Meski kontraknya segera habis, namun ya keduanya masih berada pada pemain reguler di klub yang masing-masing juga tentunya. Dan sehingga proses negosiasi tetap tidak sederhana. Yaitu menariknya juga, yaitu adalah dari Otamendi, yaitu memiliki keunggulan tersendiri, yaitu karena berada di bawah posisi naungan agen dari Jorge Mendes, sosok yang dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Barcelona. Keterbatasan finansial Barcelona, yaitu dari sisi finansial juga tentunya teman-teman semuanya, Barcelona sebenarnya memiliki celah untuk bergerak, yaitu klub dapat memanfaatkan aturan darurat cedera La Liga yang memungkinkan penggunaan hingga 80% ruang gaji, baik itu dari Christensen sendiri untuk mendaftarkan pemain baru dengan catatan nilai tersebut harus ditambah ke batas gaji musim depan tentunya, baik itu dalam sebuah skema yang diperkirakan yaitu membuka ruang dana sekitar 4 hingga 6,5 juta euro. Namun angka tersebut dinilai cukup besar untuk merekrut target dalam jangka panjang tentunya, dan tak heran jika minat Barcelona terhadap back Crystal Palace tersebut, yaitu adalah Marc Guehi, disebut mulai meredup tentunya. Dan kini keputusan ada di tangan dari manajer ya, apakah Barcelona akan tetap berhati-hati demi menjaga kestabilan finansial dan mengambil risiko dengan mendatangkan back yang berpengalaman demi mengamankan performa tim hingga akhir musim tentunya teman-teman. Untuk pembahasan yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertengahan segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Baik ya, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Hansi Flick akan bahas masa depan Robert Lewandowski di Barcelona pada Januari 2026. Apakah yang akan dibahas? Akan kita bahas juga secara singkat dan padat, tentunya bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Hansi Flick akan membahas masa depan Robert Lewandowski di Barcelona pada Januari. Striker asal Polandia itu kontraknya hampir habis akhir musim ini. Baik itu, Lewandowski sempat memperpanjang kontraknya pada musim lalu setelah mencetak dari 40 gol pada musim ini. Baik itu performanya yang menurun karena cedera dan persaingan dengan Ferran Torres, yaitu pemain yang berusia 37 tahun itu baru mencetak 8 gol dan 2 assist dari 18 pertandingan. Lewandowski hanya memulai 10 dari 25 laga Barcelona pada musim ini. 4 pertandingan yang dilewatkan karena cedera tentunya adalah merupakan sebuah keputusan mengenai kontrak baru kemungkinan akan dibahas bersama manajer Hansi Flick. Diskusi Hansi Flick dan Lewandowski, yaitu Hansi Flick sendiri memiliki hubungan baik dengan Lewandowski semenjak di Bayern Munchen tentunya, dan keduanya dikenal terbuka dan jujur satu sama lain. Baik itu dari Hansi Flick sendiri juga menilai apakah Lewandowski masih bisa berguna untuk Barcelona pada musim depan. Jika ia akan menghalangi kemungkinan perpanjangan kontrak tersebut ya. Dia tidak akan menghalangi kemungkinan perpanjangan kontrak tersebut. Untuk pertemuan di jadwal pada Januari setelah jeda musim dingin tentunya, dan fokusnya adalah menemukan peran dan kontribusi Lewandowski untuk tim. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu adalah Barcelona akan bertemu Espanyol pada tanggal 4 Januari 2026 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya. Sikap Lewandowski terhadap kontrak baru, yaitu jika Barcelona telah menawarkan perpanjangan kontrak baru ya, kemungkinan Lewandowski menerima peran lebih kecil dan gajinya juga diperkirakan akan disesuaikan juga.
Baik itu dari striker Polandia itu sudah nyaman di Barcelona dan kemungkinan bersedia menerima kontrak dan kondisi tersebut. Baik itu dari sebuah keputusan dan akhirnya akan bergantung pada besarnya pepotongan peran dan gaji tentunya. Dan untuk Lewandowski sendiri tetap ingin ya bermain dan memberikan kontribusi terbaik ya, meskipun dengan tanggung jawab yang lebih ringan juga, dan hal ini akan juga menentukan ya kelanjutan dari karirnya di Camp Nou, teman-teman. Pilihan karir lain Lewandowski. Ya, untuk Lewandowski sendiri yaitu memiliki beberapa opsi di luar Barcelona dan AC Milan tertarik memboyongnya ke Serie A untuk akhir karirnya. Yaitu selain itu ya teman-teman, dari beberapa dari klub dari Amerika Serikat ya tentunya, yaitu juga memantau situasi dari tawaran Arab Saudi yang pernah mendapatkan ya, namun Lewandowski kurang tertarik pindah ke tim Timur Tengah tersebut. Keputusan akhir ya akan bergantung pada kombinasi faktor peran ya, tentunya gaji dan peluang dari karir Barcelona, dan Hansi Flick akan menjadi pihak penting dan menemukan langkah yang berikutnya tentunya. Baik ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, yaitu dengan pembahasan akhir video kita untuk hari ini tentunya. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik. Untuk pembahasan akhir video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan Manchester United siapkan revolusi lini tengah dan mau beli 2 gelandang setengah sekaligus. Yaitu Manchester United sendiri ya teman-temanku semuanya ya, mulai menyusun rencana besar untuk membenahi sektor lini tengah pada bursa panas mendatang tentunya, dan klub yang berwujud setan merah itu siap berinvestasi demi membentuk duet gelandang baru tentunya. Yaitu ketidakpastian ya masa depan sejumlah pemain kunci di posisi tersebut, dan beberapa nama gelandang buana di Liga Inggris ya masuk ke dalam radar Manchester United. Mereka adalah dari Elliot dari Anderson, yaitu dari Nottingham Forest, dan Adam Wharton dari Crystal Palace, dan Carlos Baleba dari Brighton, serta Alex Scott dari Bournemouth tentunya. Yaitu keempatnya dinilai ya sesuai dengan kebutuhan tim ya pada tengah untuk merencanakan perombakan besar di sektor tengah, dan langkah ini tidak lepas dari situasi internal United ya yang belum stabil juga, dan Bruno Fernandes adalah kapten yang sekaligus motor pemain ya, serta terbuka untuk mempertanyakan masa depannya di Old Trafford tentunya. Dalam wawancara yang dirilis pada pekan ini juga, Fernandes telah mengaku sempat merasa klub ingin melepaskannya pada musim panas lalu. Baik itu pemain asal Portugal tersebut tidak juga menutup peluang melanjutkan karir di Portugal atau Italia, dan ia juga terlebih yakini harus menepi cukup lama akibat cedera tentunya. Nasib gelandang Manchester United, yaitu selain dari Fernandes juga masa depan dari beberapa gelandang lain ya teman-teman ya juga belum jelas juga. Baik itu dari Kobbie Mainoo sempat mengajukan permintaan pindah dengan status peminjaman pada Agustus lalu, namun ditolak klub jika menit bermainnya tak kunjung bertambah. Yaitu bukan tidak mungkin ya Mainoo kembali mendorong kepindahan pada jendela transfer musim dingin tentunya. Untuk sementara itu Casemiro akan berusia 34 tahun pada Februari mendatang, berada di tahun akhir kontrak dengan performa yang menurun dan beban gaji besar, dan peluang Manchester United untuk melepaskan di akhir musim cukup terbuka tentunya. Yaitu situasi dari Manuel sendiri pun tak kalah rumit juga, dan gelandang yang tak didatangkan dengan nilai 50,7 juta euro itu baru 4 kali menjadi starter pada musim panas.
Dan di semuanya berakhir dengan kekalahan ya tentunya dari Manchester United, dan minimnya kepercayaan terhadap dari Urgente yaitu semakin terlihat ketika United sempat menanyakan ketersediaan Carlos Baleba dari Brighton pada musim panas lalu. Dan bahkan dari Urgente sendiri sempat kalah bersaing dengan Casemiro dengan perebutan posisi gelandang bertahan dan tidak dimainkan semenjak awal pada final Liga Eropa, dan yang berakhir dengan kekalahan dari Tottenham teman-teman semuanya. Manchester United rekrut 2 gelandang. Ya, jika Fernandes dan Casemiro yaitu benar-benar hengkang ya tentunya, yaitu ditambah potensi kepergian dari Marcus Rashford ya serta dari Jadon Sancho secara permanen, yaitu akan memiliki ruang finansial yang cukup besar untuk belanja pemain, dan fakta bahwa Manchester United harus merekrut 2 gelandang tengah murni, dan Casemiro dan Urgente dalam 7 tahun terakhir menjadi cerminan perlunya perubahan yang signifikan. Dan dari 4 target yang dipantau, baik itu dari Elliot dan Anderson, yaitu menjadi salah satu yang paling menarik ya. Dan untuk gelandang dari Nottingham Forest juga yang berusia 23 tahun itu yang masih terkait kontrak hingga 2029, dan menilai untuk melonjak setelah menjadi pilihan utama timnas Inggris di era Thomas Tuchel tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Forest ya, yaitu sendiri merekrut dari Anderson dari Newcastle dengan harga 35 juta euro, dan dikenal piawai melepas pemain yang lebih dengan harga yang tinggi seperti Anthony Elanga yang dijual kembali ke Newcastle tentunya teman-teman. Opsi gelandang lainnya yaitu Adam Wharton dinilai sebagai opsi yang lebih realistis ya teman-temanku ya, yaitu dari sisi harga ya teman-teman. Yaitu dari Crystal Palace memiliki rekam jejak yaitu menjual bintang mereka dengan nilai yang masuk akal seperti Mikhail Olise dan Obe Rehi Ezi tentunya. Dan meskipun kontrak tersebut berlaku hingga 2029 dan Wharton tengah mempertimbangkan perpanjangan, situasi Crystal Palace bisa berubah jika manajemen dari Oliver Glasner tentunya hengkang pada akhir musim tentunya. Dan untuk Carlos Baleba yang masih terkait kontrak ya dari Brighton hingga 2028, namun performanya belakangan ini menurun. Dan untuk gelandang asal Kamerun itu dan bahkan beberapa kali dikeluarkan saat jeda babak pertama, yang menimbulkan tanda tanya soal perannya, yaitu adalah di bawah asuhan dari Fred Brian dari Hurzeler tentunya teman-teman. Yaitu namun terakhir ya sebagai Alex Scott ya tentunya, yaitu adalah setelah menikmati musim yang impresif yaitu bersama Bournemouth teman-teman, yaitu pemain yang berusia 22 tahun itu yaitu baru saja mendapatkan panggilan pertama ke tim Inggris dan kini menjadi pilar penting di lini tengah The Series tersebut. Manchester United sebelumnya juga dikaitkan dengan rekannya tentunya adalah setim ya, rekan setim yaitu adalah Scott Tyler Adam ya tentunya, yaitu namun gelandang asal Amerika itu mengalami cedera lutut serius pada awal pekan ini. Yaitu banyaknya tanda-tanda yang berikut di lini tengah, Manchester United tampaknya serius melalui era baru tentunya, dan bursa transfer pada musim panas mendatang bisa menjadi momen krusial bagi Setan Merah untuk membangun fondasi tim yang lebih segar dan kompetitif tentunya teman-teman semuanya. Untuk top klasemen Premier League pada pekan ini, yaitu pada peringkat pertama jatuh kepada Arsenal dengan torehan poin 39. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 37. Peringkat ketiga adalah Aston Villa dengan torehan poin 36. Sedangkan Manchester United berada pada peringkat ketujuh klasemen sementara Premier League dengan torehan poin 26 teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Apapun yang saya sampaikan di video ini, itu semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.